Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Priscilly Anastasia, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 6324009 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membawakan analisis bahasa terhadap pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020. Pidato ini sangat penting karena disampaikan di tengah upaya pemerintah dan masyarakat dalam memerangi korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Analisis ini akan mencakup struktur pidato, penggunaan gaya bahasa, kaidah kebahasaan, retorika, hingga aspek pragmatik yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Harapannya, analisis ini tidak hanya memenuhi tugas akademik, tetapi juga dapat memberikan pemahaman dan inspirasi bagi kita semua dalam menghargai dan menggunakan bahasa secara bijak. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2020 dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan nasional. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat integritas dan mendorong reformasi birokrasi melalui digitalisasi, transparansi, serta pendidikan anti korupsi sejak dini. Disampaikan secara virtual di tengah pandemi COVID-19, pidato ini menjadi seruan moral dengan politis dan bersama-sama membangun pemerintah yang bersih dan adil. Pidato Presiden Jokowi disusun secara sistematis dan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Presiden mengawali pidato dengan salam formal lintas agama, menunjukkan sikap inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman. Ia juga menyapa berbagai pihak untuk menciptakan suasana resmi dan menghargai audiens. 2. Isi. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Bagian inti menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam pencegahan korupsi seperti digitalisasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Fokus utamanya adalah sistem yang bersih dan efisien. 3. Penutup. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Pidato ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi. Kolaborasi dan kesadaran kolektif ditekankan sebagai kunci membangun pemerintahan yang bersih. Pidato Presiden Jokowi menggunakan gaya bahasa resmi dan lugas, sesuai dengan konteks kenegaraan. Diksi yang digunakan formal dengan struktur kalimat rapi dan mudah dipahami, mencerminkan posisinya sebagai kepala negara yang menyampaikan pesan penting.
Kalimat-kalimatnya efektif dan padat seperti pendidikan anti korupsi harus diperluas sejak dini, dari PAUD hingga perguruan tinggi, yang langsung menyampaikan inti pesan tanpa bertele-tele. Presiden juga banyak menggunakan istilah administratif modern seperti integritas, transparansi, digitalisasi, dan akuntabilitas yang memperkuat makna dan menunjukkan arah kebijakan pemerintah. Dari segi penyampaian, beliau berbicara dengan nada suara stabil dan tenang, memberikan kesan wibawa dan kendali. Meskipun tidak emosional, penyampaiannya tetap kuat dan berpengaruh karena didukung oleh isi yang tegas dan konsisten. Pidato Presiden Jokowi telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari segi tata bahasa dan struktur kalimat, pidato ini menggunakan bentuk yang baku, formal, dan terstruktur dengan jelas. Kalimat-kalimatnya bersifat kompleks namun tetap efektif dan mudah dipahami tanpa adanya bentuk yang tidak baku atau membingungkan. Dalam hal ejaan dan pelafalan, setiap kata diucapkan dengan jelas dan tepat, tanpa kesalahan fonetik. Pelafalan yang konsisten dari awal hingga akhir menunjukkan persiapan matang dan perhatian terhadap kejelasan pesan. Pilihan kata atau diksi juga tepat, sesuai dengan konteks kenegaraan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan baik pejabat, akademisi, maupun masyarakat umum. Kosakata yang digunakan mencerminkan profesionalisme serta pemahaman mendalam terhadap isu yang dibahas. Pidato Presiden Jokowi mengandung unsur retorika klasik, etos, logos, dan patos yang digunakan secara efektif untuk memperkuat pesan. 1. Etos atau kredibilitas ditunjukkan lewat peran Presiden sebagai kepala negara yang menyampaikan kebijakan konkret seperti digitalisasi birokrasi dan transparansi, membangun kepercayaan publik. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan. 2. Logos atau logika tampak dari penjelasan program berbasis teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement yang menunjukkan pendekatan rasional dan sistematis. Yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan yang ketiga, patos atau emosi. Muncul dalam kalimat seperti harus malu menikmati hasil dari korupsi yang menyentuh sisi moral dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dari segi pragmatik, pidato ini mengandung implikatur yaitu menyampaikan makna secara tidak langsung tanpa menyebut kasus namun jelas menyoroti korupsi sebagai tantangan besar. Tindak tutur ilokusi dalam pidato ini bersifat deklaratif atau menyampaikan komitmen pemerintah dan direktif atau mengajak masyarakat bertindak dengan tujuan membangun kesadaran publik dan partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung efektivitas penyampaian pesan. Penggunaan bahasa formal dan kredibel mencerminkan wibawa seorang kepala negara serta meningkatkan kepercayaan publik. Penyampaian yang sistematis dan padat menunjukkan logika yang jelas dan tujuan yang terarah didukung oleh nada suara yang stabil dan tegas. Namun, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Penambahan kisah nyata atau contoh konkret akan memberi sentuhan empati yang lebih kuat. Istilah teknis seperti e-budgeting dan e-procurement sebaiknya disertai penjelasan singkat agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, variasi intonasi dapat membantu menjaga perhatian audiens dan menekankan poin-poin penting. Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan contoh pemanfaatan bahasa formal yang efektif, struktur logis, dan retorika yang meyakinkan. Penyampaiannya mencerminkan komunikasi kepemimpinan yang tak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga menekankan nilai moral dan etika publik. Isi pidato meliputi kebijakan strategis seperti digitalisasi birokrasi dan pendidikan anti korupsi yang disampaikan secara komunikatif dan mudah dipahami. Presiden tidak hanya memberi arahan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan pentingnya integritas dan kejujuran. Pidato ini berfungsi sebagai sarana komunikasi publik yang mendorong perubahan sikap, membentuk budaya anti korupsi, dan menggerakkan partisipasi seluruh elemen bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video analisis ini hingga akhir.
Semoga apa yang saya sampaikan memberi wawasan baru tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta bagaimana pidato dapat menjadi media komunikasi yang kuat untuk menyampaikan pesan moral, kebijakan, dan semangat perubahan. Analisis ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan nilai-nilai bangsa. Kita diajak untuk lebih kritis, bijak, dan beretika dalam menyampaikan maupun menerima pesan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus belajar, berpikir reflektif, serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui bahasa. Tetap semangat dan mari bersama membangun Indonesia yang jujur, adil, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.